fobia. Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbendaharaan budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, iko perlu dipertanyakan, Mak. Apa sakadar mencancang lawak tangah halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana. Kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datua. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pulo. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa boleh? Masalah gender. Hah, gender kok halo kok? Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Taruhkan. Ambo sebagai mewakili generasi kami ingin menyampaikan protes bakih Mak Datuk Parpatiah untuk ditaruhkan kepada sekalian niniak mama di tanah Minangkau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya? Kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang. InsyaAllah. Macam kau Mak Datuk. Ya. Bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Tarado kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag, kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa wana kasusnya mangko kami kabakadukan sampai ke negeri Ulando tuh? Ko iyo salah ditimbang utang ke hibaya, indak bisa di pengadilan sumbar ko saja kan? Dilihat perkembangannya beko, Mak. Jadilah, coba ketangahkan nak kami dengar. Mak Datua. Lah tabuwa takabe are dalam hukum adat Minangkabau, bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyau di negara ko. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah di Bundokan Duang, kan lain orang pedusi. Muka si Ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu? Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu, Mak. Kecuali hanya memangku pajak. Manyo keadilan di tanah beradat ko, Mak. Manyo. Kami ingin perubahan. Kami ingin reformasi adat. Sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia. Pilih dari 50 nama buso-buso kalian sehinggalah melonjak anak baji mama kabakadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan, Mak, bahwa boleh melawan mama jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran dan kami sampaikan kok. Persamaan hak. Indak tabaliak tuh kemenakan. Tabaliak ba'a, Mak. Seharusnya kami orang laki-laki nama nuntut persamaan hak, sebab adatlah telanjur memanjaukan orang pedusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah menguruh menaruko, menukuak je menambah, tapi tidak satu menikmati. Muka sui, Mak Datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kelapa. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Dan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang jika manakan tak bermilih. Tak paso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan, Mak. Formalitas tinggal di simbol. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat.
ingin nak jadi datua. Kami sanggup, Mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cari pandai, Mak. Tapi nak pernah diberi kesempatan jadi ninak mama. Aku abah itu banyak pihak. Mak. Ganti-ganti gitu. Silahkan kaum ibu jadi datua, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemenakan. Jabatan dubalang pacik lah. Baik itu pun jadi imam, kati bila maulana. Kami mengamik-amik saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu, Mak Datua. Bato. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Nah, dan kalau paralu dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis, Mak. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang di suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sama pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin, Mak. Bahkan mungkin. Nan senjang sajo kita palurih, Mak. Kok nan lah baku, tatap bak semulo. Oh, itu nan kalau mak dek kurang tu nak lama dek kadang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan nan salah monangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat, Mak. Perempuan tidak pernah dilibatkan. Memang tidak terlibat secara langsung. Tapi Bunda Kandung kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya yang datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari muda-muda. Baik itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak. Tapi juga tukang memasakan satu persoalan dalam masyarakat kaum Jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang padusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mungkasi Madatua. Boleh dikatakan begitu? Apa mana kekurangan kami nan di malah tak kelebihan laki-laki itu? Mengucap lah kau piaan apa baco. Ambo serius Madatua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakitnya, Mak. Kami ingin perbedaan itu ditiadakan. Yo, itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalah itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tanago kami memang lemah, Mak. Tapi jo utak boleh batandian. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di pikiran dan keistimewaan padusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan pemain, bukan pertimbangan rasa dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, itulah keadaannya. Mak Datu akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau bersilek. Yo, itu realita. Nah, tapi mesti dicatat. Kalau kejuaraan olahraga dan kemanakan baca tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Aber Cup di bulu tangkis. Tentara, ada perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka tidak diberikan di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden. Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, Aryo, Presiden Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan, adalah negarawan yang sukses. Yo, cik-cik bana. Laki-laki pun tak jadi sadonya, Roma. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih menyuarakan emansipasi, demokrasi, HAM segala macam itu. Bahwa dari ampe presidennya tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah yo Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Muka simat datua, biarlah salamonyo orang padusi dimarjinakan, gitu. Indak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan. Cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong dengar contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki di padusi sama terlibat mencari nafkah. Iya.
Kalau suami membaca, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biai mengisi rantiang. Om mengaka barang, tante duduk di laci. Ya, keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakok surang-surang. Nan barek porsi laki-laki, nan ringan untuk padusi. Pada perimbangan dua sisi yang berbeda itulah letaknya hakikat keadilan. Nah, kini kita kembali kepada hak memimpin bagi wanita. Nah, ada hadis mengatakan, kullukum ra'in. Dan satarihnya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin. Kalimat kamu di situ, bukan hanya terbatas untuk laki-laki, tapi juga untuk padusi. Itu catat tuh, Mak. Ia boleh memimpin, tapi bukan memacik tampuk pimpinan. Itu mutlak hak laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu harga mati. Kalau menyelingki, ia berhadapan dengan tembok hukum. Barangkali itu sebabnya sepanjang sejarah tidak pernah ada seorang pun rasul perempuan. Nah, karena adat merujuk kepada syarak, maka wanita tidak dilazimkan menjadi datuk kepala kaum. Tapi kadang-kadang agama pun kurang adil, Mak. Astagfirullah, mengucaplah kemana kan? Buktinya, Mak, pembagian harta warisan wanita hanya separuh laki-laki. Sebab wanita ada penanggung jawabnya. Sementara alun dewasa, inyo duri bapak. Lah kawin tanggung jawab suami, isu kok tua urusan anak. Sedangkan laki-laki kan memikul tanggung jawab. Apa ndak adil kalau bagiannya lebih gadang? Mak Datuk mengatakan indak seimbang itu adil. Justru di tidak keseimbangan itulah letaknya perimbangan. Nan di Minangkabau disebut sesuai alu aja patut dimakan di kuaja jangko talatak suatu di makamnya. Kayu derimbo bertinggi berandah risinan angin mangko lalu. Sawah dibari berpematang dibaki hai ya taganangnya. Mak Datuk katakan saja padusi haram jadi pemimpin, kan itu, nah. Ndak adol mengatakan haram. Inyo buliah jadi pemimpin di kaumnya. Perempuan jadi imam salat di jamaah sama padusi. Organisasi wanita Muhammadiyah dipisah jadi Aisyah, di NU bernama Fatayat dan Minangkabau tersabit punahkan dua. Tapi di birokrasi pemerintah wanita boleh jadi kepala. Malawan kodrat. Kodrat itu baju sampi nan lah lusa. Ijan mamak sarungkan juo. Ya. Kini nagari lah barubah, mak lah barubah. Tak sarah kalian. Namun posisi wanita sengaja dirancang Tuhan menjadi nan terbaik. Terbaik untuk laki-laki. Terbaik untuk kebaikan. Coba kemanakan perhatikan asbabun nuzul kejadiannya. Lah. Adapun Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya dari bagian sampiang. Filosofinya bahwa posisi wanita adalah pendamping laki-laki. Inyo mitra atau timbalan. Bukan dari tulang tangkurak nak diateh mengapalo, bukan dari tulang punggung yang dibulakangkan, dan bukan pula dari tulang kaki nan bak budak suruh-suruhan. Bukan. Pendamping adalah tampik paling terhormat. Betul. Tapi naluri manusia ingin serba lebih. Dia hati bukan nak jantung. Lah dapat ameh segadang gugak nak ingin intan segadang buki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Laki-laki pun sama saja, Mak. Iya, ambo kan mengatakan nuliri manusia, termasuk laki-laki karena ini juga manusia. Jadi kami harus merasa puas atas belas kasihan laki-laki itu, bukan dari keberadaan kami sebagai umat. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang dan muslimah, kan? Betul, Mak. Sado nama menjadi hak kalianlah diberikan sebelum diminta. Emansipasi apa lain yang ingin kalian tuntui? Kita punya ukuran tersendiri. Ijanlah dianggap asah nantau dua lagadiang. Mantang-mantang batangnya dari barat, Allah boneh padi setangkainya. Ukuran HAM di Minangkabau, lama di awal, ketujuh di orang. Lah, ukuran demokrasi, iyo kan diorang lalukan di awal. Ukuran keadilan, alu aja patui, so aja pariso. Ukuran perjuangan, tempi nak diateh, tak kurang nak di luar itu. Iya lewat tuh. Ini negatif tuh, Mak. Bisa negatif, bisa positif. Dilihat konteksnya. Namanya baru dia mamak juga manakan, ya tentu nandek mamak juga nang lalu. Salah. Baku salah, Mak. Kebenaran itu ndak salamunya cucu dari ateh, tapi dia membosek dari bawah. Nan pangka luruhnya makanan tiak kok bungka menahan nasah bana menahan bandiang. Artinya kebenaran nan tahan uji. Kalau ambo katakan bahwa sesudah Islam hanya ajaran adat Minangkabau lah yang menjunjung tinggi harkat wanita, bukan tanpa bukti. Apa buktinya? Lihat sejarah.
Di zaman jahiliyah, anak-anak padusi nan baru lahir du kubur idu sebab mubazir isu anda bisa parang. Malah nambedo koknya tumbuh jadi rancak akan menjadi pangka bala mengundang parang. Di India tempo dulu, maik suami yang dipanggang menurut agama Hindu mesti diikuti dan istrinya masuk api. Di Tiongkok, sajak ketek siupiak dibuatkan sepatu basi sampai tua kakinya kucuit segala lapek. Mungkasihnya apa? Mungkasihnya orang padusi diisolasi di rumah tidak boleh kamar-kamar. Zaman Romawi yang dikatakan punca peradaban dunia, wanitanya diperdagangkan. Mereka ibarat barang komoditi menjadi pemuas nafsu laki-laki. Di Irak siswa ada kandang padusi piaruan kaum bangsawan dan disebut harem. Dan budaya Jawa kuno memfatwakan bahwa istri wajib patuh ke suami tanpa reserve, walau karena rako pun mesti turian. Sedangkan sezaman dengan itu, nun jauh di sudut Sumatera nama-nama Minangkabau, kaum perempuannya dijunjung bagai mengkuto ditanai bagai gumalo dirajokan walaupun tak pemakota. Lantas, apalagi yang kalian cari wanita Minang? Kita tarikan, Nak. Lanjut. Kalau dibanding-banding jo daerah tetangga, Mak ya. Rasanya kebudayaan Minangkabau berada di level bawah. Kita satingke di bawah Batak, Pasmah, Rejang ataupun Lampuang. Mengkasih kemanakan Minangkabau alun berbudaya. Bukan tak itu, Mak. Atau masih sejajar dengan masyarakat tertinggal suku anak dalam. Ndak sampai kian bana, Dok Mak Datuk. Menurut Ambo, budaya itu berbanding lurus dengan peradaban. Barangkali kemanakan ingin mengatakan bahwa Minangkabau alun beradab. Usah emosi dulu, Mak. Biasanya orang tua tu ba alam lawih ba padang lapang. Agak ibu lo tensi Mama kenanya. Astagfirullah. Sasa angok den menangati cikku selanta aku. Tolong Mama Sima. Daerah-daerah nan Ambo sabuikan tadi ado mempunyai tulisan sendiri. Walaupun jarang dipakai, tapi masih dipahami masyarakatnya sampai diajarkan di sekolah. Sedangkan Minangkabau indak mempunyai aksara. Kan? Hal lain yang ambo caliak, Mak. Kita indak punya model pakaian asli. Sadonyo punya orang, sadonyo meminjam. Lihatlah, bajunya gunting Cina dari Tiongkok. Taluak Balango punya Melayu. Sarawa potongan Aceh, saruangnya kasih ambo tanunan Bugis, kupiah dari Malabar. Tarui, ada jo. Sampai pun kapado pakaian datuk-datuk kapalo adat semacam salua, Sarawa Batia, kari sadonyo buatan Jawa. Manyonan punyo awak, Mak. Nah lain, ada jo. Tarui dulu. Baik itu pun keseniannya, Mak. Talempong itu gamelan rang subarang. Rabab dari Spanyol, gamai dari Portugis, rabana baimporlo dari Arab. Kucapi dari Sunda, randai lenong Betawi itu. Itu Mama nama mengatakan bukan Ambo. Alah sampai kemana kan? Cukup dulu, Mak. Kini giliran Mama. Silakan, Mak. Kato bayawak gaya mesambui kita siang cece. Iyalah. Tentang masalah tulisan, sabananya Minangkabau ada mempunyai tulisan. Aksaranya mirip tulisan paku, patah-patah metipiak dateh di bawah. Iya. Satu hurufnya dibaca sebuah suku kata. Mudah dipahami. Namun aksara Minang itu tidak membudaya sehingga tersimpan menjadi dokumen mati tanpa makna. Ada bukunya sampai kini? Ada. Tapi sangat langka. Masih ditemui tambu bertulisan Minang, Pusako satu keluarga di 5 kaum yang bisa dibaca sampai kini. Kalau kemanakan berminat bisa dicari ya. Mak Datuk pernah mencari? Mama ada menyimpan ajat lengkap dengan ejaannya, dikutip dari sebuah buku. Baamang kok indak berkembang, Mak? Nampaknya ada unsur kesengajaan. Mau kasih Mak Datuk? Orang Minangkabau indak membutuhkan alat bantu yang disabit tulisan untuk menerima informasi. Ini lebih yakin menyimak langsung dari tangan pertama, yaitu alam. Dari alam? Maaf, Mak. Ambo alum paham keterangan Mama. Orang Minang merakit rumus-rumus kehidupan bersumber dari alam. Alam takambang jadi guru, itu bunyi ungkapannya. Iya. Nah, gejala alam, tabiat hewan dan perilaku tumbuhan menjadi guru tauladan untuk disimak.
Iya. Akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan karena datangnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kauniyah tak tertulis dan nilainya hampir sama dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi apa bedanya dengan membaca nanlah dibukukan orang? Artinya kita menerima dari tangan kedua nanlah dipengaruhi imajinasi daya fikir seseorang. Iyo agak sulit ambo menalakan kata-kata mama tadi. Nah, macam kau. Tulisan itu adalah hasil rasa dan karsa si penulis. Betul. Indahlah dinamakan kreatif kalau hanya mengandalkan sesuatu nanlah masak. Urang Minang ogah dina bersifat instan. Kok lah ado nanta hidang tinggal manyo untuk apa payah-payah payah batanak mak?